bahwa orang seneng ngomongin dirinya sendiri. Tau nggak soft skillnya apa namanya? Apa itu? Emotional intelligence. Lo berhasil nge-push tujuan lo kedepankan dibanding dengan masalah yang lo hadapin. Itu lo berhasil mempelajarin emotional intelligence. Lo punya soft skillnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast kampungan. Bener-bener di kampung. Tapi apakah itu akan berdampak dari siapa dia? Contohnya gini, karakter gue emang seperti ini gitu loh. Bisa nggak merubah karakter orang gitu ya? Lo udah kasih tahu nih tahapan leadership. Setiap orang punya karakter leadership, punya soft skill sendiri-sendiri kan. Lo bilang seperti itu tadi. Nah, karakternya dia memang seperti itu, orang yang mungkin kapasitas leadershipnya mungkin hanya segini aja gitu. Apa yang terjadi sama kita ketika kita nge-MC terus-terusan 6 bulan waktu kita berikan dia untuk tumbuh, ya kan? Untuk tumbuh di materi itu. Jadi kita pantau 6 bulan tuh bener-bener harus ngelakuin itu gitu. Seandainya nanti dia nggak sanggup pun, akhirnya terjadilah yang namanya hukum rimba. Ya, hukum alam. Hukum rimba. Hukum alam. Ya, hukum alam. Ketika dia nggak terlalu sanggup, dia akan mental. Oke. Dan dari situ pun perusahaan mengetahui bahwa anak ini nggak sanggup. Kalaupun tadi dipaksakan nanti mungkin bukan nggak sanggup, mungkin nggak mau kali ya. Ya ada bagian paling kalau orang dipaksain untuk begitu banyak yang nggak maunya. Kalau dia tuh nggak ngelihat sisi lainnya, maka kita juga harus kasih motivasinya pada saat kita ngomongin soal leadership. Jadi setiap training itu pasti ada motivasinya kita berikan. Maksudnya lu harus loncat dari kolam yang penuh ikan ini ke loncat ke kolam yang kosong, tahu kan motivasi itu. Dan ini memang penuh resiko. Kenapa resiko? Lu loncat lo, ya kalau nyampe, kalau enggak mati ikannya. Jadi kita kasih tahu itu harus keluar dari zona nyaman. Dia nyaman menjadi seorang staff gitu, ya kan? Masuk pagi, pulang sore, nggak terima mikirin gaji, nggak mikirin apa-apa. Ini barang mau expired apa enggak terserah aja gitu kan ya. Nah tapi ketika dia masuk di zona nyaman ini ternyata membuat dia untuk mendapatkan yang segitu-segitu aja. Betul. Nah, sekarang kalau dia harus dibuka pemahamannya ketika pendapatannya segitu, terus tantangan hidup emang berubah. Emang tetap kalau tantangan hidup tetap nggak apa-apa gaji lu segitu-segitu aja. Sedangkan tantangan sekarang dapat 1 juta, besok punya istri masa masih mau 1 juta, kan nggak bisa. Mau nggak mau dia harus ngelirik ke tempat yang kurang nyaman ini, yang sebenarnya lebih nyaman daripada yang tempat yang nyaman yang ini. Iya sih. Jadi kalau orang bilang pindah dari zona nyaman gitu, sebenarnya pindah ke zona yang lebih nyaman kita gitu. Cuman prosesnya aja. Tapi kan mau nggak mau nggak bisa. Penyiar radio satu akuarium yang isi maksudnya satu akuarium yang anggaplah kalau kita mau analogikan itu ada 5 sampai 10 ekor ikan yang udah desek-desekan gitu kan. Itu harus cabut dari akuarium itu. Cabut. Sebenarnya lebih enak kok di situ gitu kan. Sekarang kalau misalnya di akuarium itu udah berbagi rezeki untuk 10 ikan, lu loncat ke akuarium yang kosong, itu semua rezekinya buat lu. Di kosong itu gitu. Cuma lu berani enggak loncat. Nah, oke. Jadi emang kayak gitu tahapannya di. Sekarang gini, gue juga kita berangkat dari MC gitu ya, dari penyiar radio gitu. Pernah nggak lo ngerasa nggak semua penyiar radio bisa nge-MC? Betul. Iya kan? Itu udah kelihatan banget. Betul, tapi begitu kita dihajar terus-terusan di MC, mau nggak mau kita jadi MC akhirnya. Nah, tapi kan ada prosesnya. Hanya saja kita nggak sadar karena kita suka waktu itu ngejalanin prosesnya. Iya. Karena kita happy aja. Yang sama teman ya kan, lagu-lagu set, duit gitu. Iya. Tapi emang gue sadar itu bahwa tidak semua penyiar radio itu bisa menjadi seorang MC. Betul. Karena ada beberapa teman-teman gue yang memang penyiar, tapi emang nggak pernah dapat MC, nggak pernah dapat job MC. Beda. Setelah gue tahu soft skill ini, itu beda, Dri. Lu di radio itu sendirian di ruangan kecil itu, imajinasi lu kemana-mana untuk berbicara, itu keren, keren. Tapi begitu keluar dari radio lo nge-MC, audiens yang lu temuin ini skill yang beda lagi gitu. Betul. Skill yang beda lagi. Kalau lo lebih tertantang yang mana? Apanya? Gua lebih tertantang MC atau siaran, karena siaran. yang lo ceritain tadi siaran ya udah kita beginilah ruangan siaran kan begitu, nggak ada orang kita ngobrol nyampein materi, kita nggak pernah tahu. Gua malu ya kadang-kadang. Jadi pengen rasanya balik ke studio itu kalau ada orang di dalamnya lagi siaran, gue bilang
Gila. Tawa sendiri, kagak ada temennya. Iya benar. Tapi itu kita berimajinasi di situ. Benar. Tapi Lagi rame banget ya jalanan hari ini. Mana? Oke, yang masih baru pulang kerja, pulang kantor ya kan, lagi mau seruput kopi. Siapa? Imajinasinya. Iya benar. Kita berimajinasi, tapi begitu kita MC kita ketemu orang. Berarti soft skill itu bukan hanya public speaking ya. Banyak. Gimana cara lo untuk natap lawan bicara lo, terus attitude lo saat lo menyampaikan sesuatu, itu jadi soft skill juga. Ya, jadi soft skill itu lebih kalau misalnya dikaitin di pekerjaan emang nggak cuma di tempat kerja yang gue dulu juga, tempat kerja yang lainnya pun semua butuh soft skill, Dri. Emang di Villa lu pakai soft skill, cuy? Pakai dong, kalau waktu di Villa juga pakai. Enggak, lu ngeronda aja perasaan. Ya sih, kalau itu kan cuma keliling-keliling doang. Waktu itu kan belum belajar soft skill juga. Iya. Jadi memang ada pekerjaan yang kalau misalnya kita kaitin hanya tekniknya aja yang kita gelutin, maka pekerja itu sendiri tidak akan tumbuh. Maksudnya dia akan tetap menjabat di posisi kerja yang begitu-begitu saja. Gitu. Kalau misalnya dia hanya mengandalkan hardnya saja, apalagi kalau ngomongin soal softnya buruk. Tapi menurut gua nggak ada lah orang yang softnya buruk banget, itu nggak ada. Pasti. At least semua orang pasti punya. Gitu, punya mungkin kapasitasnya nggak gede atau mungkin di bagian yang dia dibutuhkan dia nggak punya itu. Contoh kalau dia jadiin leader, dia nggak punya leadership misalnya, orangnya diem gitu, dilaporin apa-apa nggak bisa gitu. Ada kesini dia nyuruh anak buahnya nggak berani, itu nggak bisa. Tapi karakter seperti itu emang nggak cocok jadi leadership? Cocok kalau dia sudah bisa mempelajari tahapannya dan dia mau merubah dirinya. Kita ajarin cara merubah dirinya. Kamu lo dari utuh dari kosong jadi isi gitu. Ini caranya untuk jadi berisi, kita kasih tahu. Nah sekarang coba jalanin, Pak. Nanti dia akan nanya lagi, saya mulai dari mana ya, saya mulai dari mana. Itu kita satu-satu. Makanya ketika di kelas training itu memang jumlahnya nggak terlalu yang heboh-heboh banget, kecuali mereka pendatang baru, misalnya kayak new hire, orang yang baru baru masuk itu baru banyak tuh gitu kan. Tapi kalau orang yang udah naik ke step itu jumlahnya nggak banyak. Karena emang udah tersaring di awal ya. Karena kita udah pilih-pilihin gitu. Tadinya ini ada contoh perusahaan yang nggak pakai kayak gitu, Dri. Main gitu senior naikin jabatan, naikin aja. Padahal senioritas itu tidak jaminan. Ketika orang itu di atas susah juga. Nanti akan muncul yang namanya like sama dislike di perusahaan itu. Jadi orangnya cuma akan mikirin orang-orang yang dia suka saja. Loh, beda sama orang yang punya kemampuan. Ketika dia punya kemampuan, maka dia akan mendrive timnya dia untuk hal-hal yang benar-benar dia mampu gitu. Nggak cuma yang dia suka aja orangnya gitu. Karena nanti di soft skill itu ada satu soft skill namanya teamwork juga. Tuh. Kerja sama tim itu soft skill juga. Gue kalau belajar sama lu bayar berapa ya? Nonton di YouTube aja. Iya. Atau gampang kan ya. Atau PDF-nya lu kirim ke gue. Boleh juga tuh. Lu jadi e-book aja itu ya. Ya, jadi e-book. Jadi sementara sih gue coba untuk mentransfer nih sekarang yang skill yang pengen gue tumbuh di dalam diri gue adalah PDF jadi video. Nah ini yang gue lagi pengen coba. Ya karena nggak semua orang suka baca ya. Ya kita pengen. Gue sendiri juga tipikal yang nggak suka baca ketika belajar. Gue lebih sering nonton visual. Gitu. Ya jadi gue nonton, dengerin orang berangkat training ke sini ke sana. Gue juga berterima kasih sama perusahaan yang lain juga udah berangkatin gue ke beberapa materi training yang nilai nominal setiap kelasnya juga nggak murah gitu. Iya bener. Orang belajar soft skill tuh mahal loh. Bener. Jadi gue diberangkatin supaya ya mungkin daripada gue berangkatin semua orang di perusahaan itu, mendingan gue berangkatin satu orang yang bisa nyampaikan ke semua orang gitu. Yes, benar. Tapi gue pastiin aja hal yang dia sampaikan itu sampainya 100%. Nah, beda lagi nih. Iya kan? Jadi gini, penyampaian atau knowledge ketika kita transfer ke seseorang itu nggak mungkin bisa 100%. Itu yang jadi PR besar dan sepertinya tidak akan mungkin bisa. Nggak akan mungkin bisa. Lu ngasih tahu gue seperti ini, ya kan? Gue ngejelasin sama orang. Belum turun udah. Lu nyampein ke gue 100%. Iya. Gue nyampein ke orang bisa cuma 80%, bahkan kurang gitu. Itu makanya yang harus dipantau dengan paperwork kalau misalnya si orang ini serius mau dinaikin jabatannya. Jadi ada paperwork yang harus dia kerjain. Ini dalam konteks harus dikumpulkan, nanti kita koreksi lagi. Maka learning and development tuh dalam banget, gak cuma tentang ngisi di kelasnya aja. Tapi bagaimana kita ngukurnya, orang perlu dikembangin apanya. Kita perlu nanti kita kerjasama sama rekrutmen. Bang, gua perlu nih supervisor sekian banyak, lo bisa nggak cariin untuk dinaikin? Buset dah, oke, cari dulu nih berapa orang yang bisa naik di sana. Pertama memang mau nggak mau senioritas.
yang kita cari. Wajib, itu untuk ngelihat hard skillnya dia sudah terpenuhi belum. Nah, jadi technical skillnya dia atau hard skillnya dia sudah terpenuhi. Misalnya dia bagian potong daging nih, udah jago nggak motong dagingnya gitu. Iya benar. Nah, itu kita harus lihat dulu. Misalnya di bagian sales sudah jago nggak, ketemu salesnya, ketemu sama orang masih grogi nggak, yang kayak gitu-gitu itu. Ketemu orang itu grogi termasuk apa ya? Kalau menurut lo apakah itu termasuk soft skillnya yang kurang atau emang bawaan dari dirinya sendiri yang memang tidak suka dengan bicara dengan orang? Mungkin ciri-ciri orang introvert lah. Oke, jadi itu soft skill sebenarnya ya. Untuk sama sebenarnya ketemu sama orang untuk jualin barang sama kita nge-MC itu sebenarnya sama, Dri. Itu sama-sama ketemu orang gitu. Sama-sama public speaking, cuman scope areanya beda. Kita pegang produk, kita tawarin gitu kan ya. Personal. Kalau personal ke orang langsung itu sebenarnya soft skill. Kalau dia punya kemampuan kayak nge-MC kayak kita, mungkin lebih sedikit lagi gitu untuk groginya untuk ketemu sama orang itu. Lebih sedikit loh. Jangan gitu deh. Kita sama-sama nge-MC, sekarang lu dapat job nge-MC, misalnya lu nge-MC, masa iya lu nggak punya grogi? Grogi wajar. Masih pasti. Kalau tapi kan kadarnya mungkin beda. Begitu udah, selamat pagi, hilang udah. Iya. Beda, ada orang yang menawarin barang groginya masih kenceng banget karena mungkin nggak punya basic presentation skill nama basicnya, nama soft skillnya nggak punya. Jadinya begitu nawarin orang, orangnya masih 15 meter aja udah udah grogi nggak jelas gitu. Benar-benar. Gimana cara kita untuk memanage mindset kita sendiri sebenarnya itu jadi faktor utama untuk kita nggak grogi ketemu sama orang. Iya, coba bayangin kita udah ketemuin aja orangnya, enak, yang udah tahu pikirannya mau ngomong gitu mah enak, udah temuin aja. Iya. Banyak orang yang nanya gitu ke gue, lo cara lu nemuin orang terus ngobrol, ya udah ajak ngobrol gitu loh. Kalau gue pribadi menghilangkan rasa grogi akan mungkin saat gue harus ketemu orang yang lebih senior sama gue itu satu, terus yang kedua lebih mapan dari gue itu dua, ya kan, terus bisa jadi ilmunya lebih banyak dari gue. Itu cara gue untuk mensiasati rasa grogi gue adalah beda-beda. Tujuan gue dulu gue beresin ya. Tujuan untuk gue ketemu dia mau ngapain ya. Jadi mindsetnya memang harus gue perbaikin. Enggak gue mau nolongin orang. Contoh gue mau ketemu orang nawarin asuransi gitu. Orang kan anti ya. Anti banget sama yang namanya asuransi. Karena mungkin banyak hal lah, faktor mereka nggak suka apa segala macam. Tapi di sisi lain teman-teman gue banyak yang bawa closingan baru kok. Berarti apa yang salah kan gitu. Berarti mungkin yang gue beresin adalah mindset gue dulu, baru pasarnya. Jadi kalau gue nemu ini enggak, gue mau berbagi, gue mau share, gue mau ngasih value ke orang yang akan gue temuin. Alhamdulillah hilang gitu loh. Ditemuin lah orang itu dan akhirnya berhasil bicara dan nawarin gitu kan ya. Dan hal pertama yang gue buka omongan adalah kalau gue belum nemuin, maksudnya kalau gue belum buat janji sama dia adalah gue ajak dia untuk cerita tentang dirinya sendiri. Karena itu yang gue tahu bahwa orang seneng ngomongin dirinya sendiri. Tau nggak soft skillnya apa namanya? Apa itu? Emotional intelligence. Lo berhasil nge-push tujuan lo kedepankan dibanding dengan masalah yang lo hadapin. Itu lo berhasil mempelajarin emotional intelligence. Lo punya soft skillnya. Buat training yuk. Banyak. Ayolah buat training lah. Kita buat training lah. Jadi kalau misalnya teman-teman ya yang lagi dengar sekarang misalnya bisa ngecek lah, ini penelitiannya umum banget, bisa ditemuin di Google juga. Cek aja gitu. Perbandingan antara hard skill sama soft skill yang diperlukan oleh seorang individu ketika dia ingin mencapai kesuksesan. Itu perbandingannya adalah 80-20%. Oke. Coba. Tunggu. Lo coba ulangin. Perbandingan antara hard skill dan soft skill untuk menuju kesuksesan 100% adalah 80-20. 80 untuk soft skill, 20-nya hard skill. Justru hard skillnya hanya 20%. Justru hard skill cuma 20%. Ya, 80 ya. Oke, kita ambil contoh orang lagi montir. Ya. Montir perlu hard skill kan untuk dong. bisa ngebongkar motor itu. Iya. Semua orang bisa pelajarin itu enggak? Bisa. Oke. Berapa orang yang bisa mempelajarin pada saat dia ingin memberitahu seseorang ada bagian yang rusak? Oke. Caranya ngomongnya semua enak nggak? Kalau montir yang nggak punya soft skill, dia akan ngomong, Pak, ini yang rusak. Iya. Pak, rusak nih Pak, ganti. Ya. Kelar urusan. Tapi kalau yang punya
soft skill dia akan ngelihat orangnya dulu, gue ngomongnya gimana ya, mulainya gimana ya, terus dia temuin, Pak permisi mohon maaf ini bagian motornya kalau ini seandainya tidak diganti Pak nanti akan menyebabkan bla 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 bla. Oke. Kira-kira Bapak mau diganti sekarang atau nanti? Lihat bahasanya. Mau diganti sekarang atau nanti? Bukan mau diganti atau enggak. Iya. Tapi mau diganti sekarang atau nanti? Bahaya Mas, bahaya Pak. Oh, ganti Mas, ganti. Iya. Memang saat kita memberikan sebuah pilihan yang jangan banyak-banyak. Iya, benar. Iya kan? Ya itu impuls salesnya ya, beda lagi. Iya, beda lagi. Sama kayak gue janjian sama lo ya kan? Oke, tarik dulu. Lo kan langsung ngeplot hari di situ. Gue ngebaca banget bahwa maaf. ngeplot harinya gue Sabtu kosong kah? Iya. Udah nggak ada hari lain. Sebenarnya gue nggak ada hari lain yang sebenarnya gini loh. Gue sebenarnya negotiable orangnya mau hari apa aja sebenarnya. Cuman gue males ngasih pilihan itu ke orang lain dulu dibandingin diri gue. Berarti lo yang milih duluan. Gue milih duluan. Perkara nanti orang lain mau nego, gue masuk gitu. Oke, nggak apa-apa nego aja. Kadang-kadang ada yang nanti ujung-ujung kayak orang pacaran zaman dulu tuh loh. Males banget gue. Kayak kamu deh yang nutup teleponnya. Enggak, kamu aja. Ini gimana kapan tadi? Udah ya. Yaudah. Assalamualaikum, salam. Tutup kamu aja. Lama-lama providernya yang tutup. Mentang-mentang teleponan gratis tengah malam ya kan. Zaman dulu ya teman-teman ya. Zaman dulu kita nungguin. Memang hal seperti itu wajib orang punya. Ya. Karena bisa jadi soft skill yang mereka pelajarin mungkin saat ini buat mereka ngerasa nggak butuh, tapi saat mereka berumah tangga itu perlu loh. Rumah tangga tuh perlu soft skill loh. Bukan cuma rumah tangga, jadi kalau skup kecilnya memang di situ. Iya, rumah tangga itu paling kecil. Pertama individu dulu, dia sebagai seorang apa di dalam keluarganya, misalnya dia kakak kah, adik kah, di tengah kah, itu juga soft skillnya. Berangkat ketika dia berumah tangga, berangkat ketika dia ngasih pengertian ke anak, ngasih pengertian ke sendiri, itu semua ada soft skillnya. Dan sekarang tujuan lo misalnya mau bikin anak itu supaya diam, tujuan lo kan diam, kan nggak harus yang harusnya gitu, harusnya bikin anak diam. Bisa tuh tadi anak gue diam gitu. Tapi kan nggak enak endingnya. Iya. Sekarang kan pilihannya ada di mana, lo mau yang enak atau yang nggak enak gitu, kan gitu. Nah jadi balik lagi ke tujuannya dulu, tujuannya mau diapain dulu. Jadi kalau cuman contoh nih seorang bos misalnya, dia pengen ada 2 kardus pindah ke atas ke lantai 2 misalnya, dan itu kardus urusannya harusnya dari 2 hari yang lalu udah diberesin. Harusnya sama seorang staff gitu. Nah staffnya lewat pas dia lagi ngeliat kardus gitu. Nah sekarang kalau tujuannya kardus itu supaya pindah dari bawah ke atas, ya kan? Dari sini ke lantai 2, kan nggak harus ngomongnya, kamu nih, kebanyakan kan kayak gitu. Tapi udah dari 2 hari lalu nih gua kasih tahu ke lu, enggak lu pindah-pindahin juga gitu. Tapi itu bukannya balik lagi ke karakter orang. Jadi karakter orang setelah dia mempelajarin sesuatu, maka dia akan berubah. Itulah human, makanya dia bilang human changing. Manusia berubah. Berarti karakter orang yang memang dulu mungkin galak-galak, nyuruh orang, setelah dia merasa jadi bos, akhirnya main perintah aja, itu bisa dirubah. Jadi balik lagi kan enak dong kalau misalnya orang ngelihat lo respect dan langsung ngerjain apa yang diminta sama lo, daripada dia ngerjain itu gara-gara takut gitu. Takut ya. Itu beda banget. Nah seorang karyawan pun yang ketika dibentak seperti itu, kalau dia punya soft skill, emotional intelligence tadi salah satu dari bagian dari soft skill, kalau dia dimarahin seperti itu, dia nggak akan ambil bagian marahnya, tapi dia ambil bagian tugasnya. Oke, tetap ada pilihan ya. Jadi kalau dia, kamu nih, kalau dia emotional intelligence-nya dia punya, soft skill-nya si staff ini seandainya dia nggak tahu belajar dari mana gitu ya, dia tahu atau dia milikin secara, karena soft skill ini tuh area tumbuhnya dari yang bentuk dia punya soft skill seperti apa kuatnya. Jadi soft skill itu ada berbagai macam, mana di bagian yang dia paling kuat soft skillnya itu biasanya dari gara-gara karakternya waktu dia dididik, dia tumbuh di rumah atau di mana. Caranya tahu? Misalnya dia dulu lahirnya tumbuh sama bapaknya gitu, sama bapaknya ternyata bapaknya single parent, nggak punya ibu. Dia akhirnya juga ngebantu adik-adiknya, mungkin dia akan tumbuh soft skill yang berbeda dari dia dibanding orang yang punya keluarga lengkap, dibanding sama orang yang tumbuh sama kakeknya, dibanding sama orang yang hanya tumbuh sendirian. Itu akan beda, semua akan tumbuh karakter soft skillnya. Misalnya orang ini jadi penyabar gitu kan ya, si staff ini dimarahin, maka marahnya dia pinggirin, yang diambil adalah tugasnya. Begitu tugasnya yang diambil, maka dia akan dapat nilai positif terhadap orang yang memberikan perintah gitu. Langsung diambil, langsung diangkat. Itu apa nggak jadi bumerang sendiri dengan kondisi seperti itu? Maksudnya suruh dia aja, besok-besok dia kan nggak pernah marah. Oke, jadi
seandainya pun seperti itu, tapi terdapat nilai positif dari orang ini gitu. Coba ketika bagian penilaian seperti tim HRD di gua gitu misalnya, datang ke lapangan sekarang, minta mana anak yang paling kooperatif, yang kerjanya udah lama juga, orang yang pakai kooperatif dan kerjanya bagus. Loh kenapa Pak? Saya mau cari supervisor baru. Loh bukankah anak ini akan muncul namanya? Ya kan? Loh itu kan nilai positif buat dia juga. Walaupun dia akhirnya disuruh-suruh, dia yang patuh segala macam, tapi kepatuhannya itu sendiri juga balik kepada dirinya sendiri. Pasti nama yang diminta, mana anak buah lo yang bagus, tulis namanya di sini 3. Sekarang gue tungguin. Karena dia udah tahu orang yang biasa disuruh enak tuh siapa, langsung pasti ketulis namanya. HRD tuh kalau udah datang mintanya sekarang gitu. Permainan biar orang nggak bisa ngakalin dulu gitu. Udah gitu masuk ke tes dulu nih anak-anak gitu, tesnya bagus nggak, kalau bagus baru dilanjutin lagi. Terus cara kita ngukur pribadi kita masing-masing ya, itu gimana dong? Jadi ada tes psikologisnya memang. Maksudnya kan gue juga pengen tahu nih kapasitas leadership gue seberapa bagus, emosional emosional soft skillnya bagus atau enggak, seberapa bagus kadarnya. Itu gimana caranya dong? Sebenarnya caranya itu memang harus di assessment dirinya di tes psikologis. Satu, yang kedua ya memang kita nyadarin diri kita sendiri. Misalnya kayak yang gua nih, tadinya ya emosian sama gitu, punya radio emosian, marah-marah segala macam gua. Ya kan? Akhirnya ketemu ini, ternyata marah-marah ini nggak bisa dipakai di pekerjaan gue yang ini. Iya betul. Nggak bisa dipakai. Ya berarti gue sendiri tahu bahwa gue harus kontrol emosi gue. Berarti itu secara asesmennya gue sendiri tahu gitu. Akhirnya gue sendiri yang mencari. Pelatihan apa nih gitu. Pelatihan soft skill pastinya yang harus cari untuk ngontrol si emosional ini. Berapa banyak sih soft skill yang wajib? Maksudnya dasar, yang lu kuasain saat ini untuk mentrain kalau karyawan? Sekarang nggak mungkin ada orang yang nol soft skill, nggak mungkin. Pasti dia punya. Di dalam dirinya masing-masing sudah ada berarti. Ada. Cuman mungkin kadarnya nggak terlalu tinggi. Ada tinggi yang satu, lemah ke yang satu gitu. Itu secara dasar ada 9 secara dasar. 9 itu dia dimulai dari communication dulu. Jadi yang paling awal. Oh itu dasar dulu communication skill gitu. Susah nggak bisa komunikasi, kerja belum bisa kayak belum bisa itu tahapan padahal bisa ngomong gitu kan. Kadang orang ngartiin komunikasi ini yang paling gua agak sedikit pengennya nguak gitu ya, yang namanya soft skill itu. Ada orang yang ngartiin komunikasi itu diartiin bahwa cara berbicara, sebenarnya enggak sih gitu. Kalau cara berbicara bukan cuman hanya bicara doang ya komunikasi itu ya. Tapi itu ada materinya sendiri ya. Mungkin di lain kesempatan. Kalau enggak ntar secara garis besarnya itu ada berapa? 9. Jadi yang pertama ada komunikasi dulu. Dasar itu komunikasi. Habis komunikasi masuk ke emotional intelligence. Habis itu masuk ke POAC namanya, planning, organizing, actuating, controlling. Jadi itu habis POAC nanti ada teamwork juga ada. Habis itu ada ini urut-urutannya gua agak sedikit lupa untuk yang 9 dasar ini. Yang jelas 9-9-nya ini diperlukan di dalam satu individu. Apalagi kalau individu itu sudah meraih tingkatan kerja yang dia sudah di level kayak manajer gitu. 9-9-nya wajib orang punya. Wajib. Gini, kalau lo pengen karir lo bagus ya. Tapi kan nggak semua orang bisa bagus di 9-9-nya. Akhirnya bisa. Maksudnya bagusnya tuh dalam tolak ukur dia bisa menyelamatkan. Maksudnya 9-9-nya ini bisa dia pakai untuk menyelamatkan dia di berbagai situasi gitu loh. Jadi 9-9-nya emotional intelligence itu menyelamatkan dia waktu dia berhadapan sama orang yang emosi. Karena emotional intelligence itu bukan tentang emosi diri tapi emosi orang lain. Loh, saking intelijennya emosinya dia sampai tahu nih orang lagi marah sama gua, gimana caranya ya gitu. Kadang ada orang marah lo, bodo amat gua juga. Nggak selesai dong. Nggak selamat dong karirnya. Berarti emotional intelligence yang lo bahas. Kenapa itu di situ terus? Nggak, karena gini, gua tertariknya bahas untuk soft skill yang seperti itu gitu. Gimana caranya untuk lo bisa menakar kadar marahnya orang, lo bisa ambil sisi positif dari apa yang orang kasih ke lo dari sisi emosi, dan gue paling senang untuk mainin emosinya orang. Nah gini, jadi kalau misalnya kita di training misalnya emotional intelligence adalah salah satu bagian yang harus dipakai sama seorang supervisor misalnya, itu kita harus terus plotin. Karena gini, level supervisor itu harus udah pernah belajarin materi apa saja, itu kita sudah plotin. Jadi jadi kalau misalnya pun orangnya sabar tetap harus masuk kelas itu.
Ngerti nggak maksudnya? Sekalipun memang bawaannya dia sabar. Iya, harus sabar, dia orang yang udah punya gitu ya, udah punya ya tetap dia harus masuk kelas itu. Iya. Jadi ini yang akan mendukungnya. Karena gini, emotional intelligence ya. Ini nih gue tertarik banget bahas ini karena gue punya satu mainan baru. Itu namanya copywriting. Oke. How to lo bikin iklan. Lo bikin iklan produk lo yang memang bisa bikin orang seneng baca. Ini kan harus karena gini, lo mau mengiklankan sesuatu via video dengan tulisan itu rasanya beda karena lo kalau video kan enak tuh, jangan lupa beli produk ini, hai guys, gitu ya. Lo bisa bereksperimen sebaik mungkin kan gitu. Cuman balik lagi nggak semua orang bisa ngobrol depan kamera, ya kan. Nah dari copywriting itu kan juga harus mainin emosi si pembaca. Itu yang sangat-sangat gue senang banget untuk mainin kata-kata itu gitu. Ya itu memang kalau dari sisi pekerjaan memang kan berbagai macam ya orang pekerjaan dipakai di mana. Yang jelas kita kan kalau ngomongin soal dasar emotional intelligence itu sendiri, kita harus mengetahui emosi diri kita dan juga orang lain. Jadi emosi orang lain kalau kita dalam ngomongin soal skupnya banyak seperti itu, emosi crowd jadinya, maka dia akan sedikit berbeda untuk memahami emosi crowd itu sendiri. Jadi kita emang harus baca gaya-gaya crowdnya teman-teman kita karena beda. Yang nggak bisa harus yang langsung semua gitu. Iya. Ya, maksudnya ada gini lah, kalau misalnya kita ngomongin Facebook ya, contoh gua Facebook. Crowd Facebook gua itu teman kerja, temen nongkrong, temen lahir gitu ya, teman main itu semua ada di situ gitu. Nah jadi kita harus kejar itu di satu bisa jadi RT baru ya. Gua hampir naik kelas loh itu ya. Jadi nggak bisa, kita harus kejar segmennya yang mana dulu. Kalau misalnya teman-teman main gitu, teman-teman main maka lu akan tahu emosional teman-teman main gua kayak apa sih. Nah, terus kata-kata apa yang bakal lu lempar bakal kena ke mereka. Iya betul. Nah itu dulu, jadi kita harus misalnya makanya kenapa pengiklan itu mengiklankan iklannya satu hari bisa beberapa kali karena dia bahasanya berbeda-beda, produknya sama karena bahasanya pengen ngejar segmen yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Menurut gua sih versinya seperti itu. Sejauh yang kalau crowd ya, karena sejauh ini emotional intelligence gua pakainya memang ke personal, paling banyak 5 orang. Nah, biasanya misalnya nih dia adalah seorang supervisor ini punya bawahan staff 5 orang, 6 orang. Nah kalau mempelajari emotional intelligence 6 orang kan lebih cepet tuh. Betul, ya. Ya, di ini juga ada soft skill yang namanya karakter reading gitu. Bukan di teamwork ya? Bukan di teamwork. Jadi kita tahu emotional intelligence-nya baru kita bisa bawa ke teamwork gitu. Gak bisa kesel ada anak buah satu dikasih tahu caranya gini terus nggak bisa juga gitu. Yang ini kasih tahu ini langsung jalan nih sama anak baru nih Pak. Gimana nih gitu loh. Itu ada pendekatan soft skill-nya juga. Kenapa nih anak kok nggak bisa? Kenapa nih anak bisa? Gitu. Berarti cara belajar orang beda-beda itu harus lo pahamin berarti ya. Nah soft skill-nya namanya karakter reading. Iya. Membaca karakter. Dulu perasaan kita pernah ketemu dan ngobrol karakter reading. Ngobrol ya. Terus ngobrol terus ada si Hafid ya. Waktu itu ngomongin karakter itu. Karakter reading. Iya. Oke, jangan lupa untuk beli camilan ini. Nah ini emosional apa namanya? Apa sih tadi namanya? Emotional intelligence. Waktu ya kan? Apa? Waktu kita teriak-teriak itu? Bukan, ini mah ekspresi. Oh iya. Itu kan emosi yang nonton. Keselin nih iklan. Kenapa mukanya kayak gitu udah biasa aja lah ya. Buat ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang doyan ngemil, ngemilan sehat dari Niki Snack. Iya. Gitu kan. Tahu crispy. Enggak, gue enggak ngiklan, gue cuma ngasih tahu bahwa apa namanya memainkan emosional orang kan seperti itu. Iya. Lu kalau nggak makan ini, awas lo. Emosi jadi ya. Nonton iklannya emosi. Kalau mau mancing emosi orang mah gampang, Dri. Pak, Bapak berani nggak sama saya? Coba lihat muka saya. Berani nggak Bapak? Kalau Bapak berani, saya nggak Pak. Tapi banyak ya. Nggak mau cari ribut lah. Bahasan soft skill tuh panjang. Kalau kita ceritain 9-9-nya hari ini ya. Lo pulangnya bisa. Mungkin ini ba'da subuh kali baru bisa pulang gitu ya. Karena dan lo juga nggak bisa. Karena soft skill ini gimana ya? Nggak bisa dipelajarin sekali ya. Nggak bisa dipelajarin sekali dan setiap pendengarnya pasti akan berpotensi kehilangan kesadaran pada saat mendengarnya. Kok bisa? Ngantuk cuy. Oh iya. Ngantuk. Makanya dia bahasanya 1 jam setengah tuh harus break. Harus break dulu. Terus kita harus ada games juga pada saat ngebahasnya dan gamesnya pun harus berkaitan dengan soft skillnya. Jadinya semua relate pelajarannya hari itu. Nyambung semua. Ya. Terus ada tugas juga yang relate juga dengan
si materi itu hari. 1,5 jam break, ngemil dulu, coffee break. Ngemil nigi snack, tahu ya, crispy buat ya kan. yang masih suka fogging di belakang asap gitu ya. Itu Rokok. Tapi channel YouTube lu udah jalan dong. ya baru satu materinya mungkin sama kayak bahasan kita hari ini tentang perbedaan antara hard skill sama soft skill dulu, biar teman-teman pada tahu dulu ternyata di dalam diri kita ini ada yang namanya soft skill yang punya peran 80% untuk kesuksesan kita dalam berkarir. Nah ini biar teman-teman tahu juga. Kalau teman pernah dengar mungkin lu sama IQ dan EQ Ya. pernah dengar? IQ adalah intelektualnya, ya E-nya adalah soft skillnya. Nah, jadi itu 80-20 juga. Ada yang bilang 75-25, ada yang bilang 15-85, tapi nggak pernah 50-50. Aneh ya? Nah, pasti semua yang lebih memberatkan ke soft skillnya. Dan ini emang lo punya produk bagus, bisa bikin produk bagus, tapi kalau lo nggak punya soft skill yang bagus untuk nggak bisa nawarin. Bagaimana menawarkan orang dengan baik, bisa. Produk-produk lo juga nggak laku ya. Akhirnya jadi barang stok ya kan, sampai stok opnam masih expired juga. Ya kan? Tapi tenang. Akhirnya masuk ke rugi. Tapi tenang aja. Ya. Niki snack ini 1 bulan. Asik. Minum Yo, iya dong. Benar. Sebenarnya kalau boleh cerita nih, gue sih lebih senang yang beras kencur tadi ya. Tapi ini belum. Lu kan ngomong sih. Ya ngomong dong, kan gue juga harus kasih tahu juga bahwa yang beras kencur sudah gue minum dan enak gitu. Nah sekarang ini yang ini nggak tipu-tipu lo ya? Ini yang kunyit asam nggak tipu-tipu ini. Yang maunya kebawain kunyit sirih. Oh gitu. Takutnya lu pulang rapet. Jangan dong. Bini gue udah tahu gue kok jadi X ntar gitu. Thank you ya udah datang ke sini. Yoi. Jadi channel YouTube lu apa tadi? Bang Gufron Mahendra. Oke. Karena di tempat yang lalu gue terkenalnya Bang Guf gitu. Jadi banyak yang bilang panggil gue Bang Guf gitu. Terus ada yang nyelewengin. Tapi sudah ini kan? Apa namanya? Maksudnya channelnya udah jalan. Udah jalan, baru 28 orang subscribernya. Ya. Video udah berapa? Tayangannya udah. Enggak, videonya udah ada berapa? Baru satu video. Baru satu video. Oke, berarti wajib untuk publikasiin lagi supaya orang banyak belajar soft skill dari video-video lo ya. Salah satu bagian yang kenapa gue pengen kesini ya pengen belajar juga. Belajar apa lo? Belajar lah, ini kan banyak teman-teman kalau ngelihat yang di balik layar ini ya, termasuk yang ngandalinnya juga. Waduh, rasanya pengen kuliah dulu kita di sini nih, pengen belajar. Di kabel di mana banyaknya nih kabelnya? Nah, namanya apa semua ini? Kita pengen tahu juga. Ya alhamdulillah ada temen gue yang support untuk channel ini. Mantap. Iya dong. Lo kalau mau rekaman ngaji di sini aja. Oh serius? Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Ghafara. Gue udah selesai jus yang itu. Udah selesai kan? Gue udah selesai yang itu. Okay, thank you. Sekali lagi udah makasih banget udah datang ke channel Jamu gue. gendong enak banget juga. Jangan lupa. Niki juga enak ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, jangan lupa klik tombol subscribe di kanan bawah ya.